Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 83. Michelle yang merasa dirinya diabaikan langsung turun dari panggung dengan raut muka yang kesal. Dia menghampiri kedua orang tua Rehan. Apa-apaan ini om? Om bilang Rehan masih mencintaiku. Om bilang Rehan akan senang kalau ada aku di sini. Aku nggak terima direndahkan dan dipermalukan seperti ini, ucap Michelle. Om minta maaf, om gak tahu kalau wanita itu bisa seberani itu di depan orang banyak. Tapi om lebih senang kalau kamu yang ada di sana bersama Rehan, ujar Andre. Apa yang sedang kalian rencanakan? Kenapa tiba-tiba kalian ingin aku bersama Rehan? Bukankah dulu kalian sangat menentang hubungan kami? Tanya Michelle. Tidak ada, kami hanya sudah dasar kalau kalian berdua memang sangat cocok dan serasi jika menjadi sepasang kekasih, ucap Rina. Bukankah kamu masih menginginkan Rehan? Bagaimana kalau kamu memisahkan mereka? Kamu kan model internasional, kamu pasti bisa dengan mudah mengambil Rehan dari wanita itu, usul Rina. Aku memang masih menginginkan putramu, tapi jika kalian yang meminta, apa jaminannya? Apa yang aku dapatkan setelah berhasil memisahkan mereka? Tanya Michelle. Kami akan restui hubungan kalian, jawab Andre. Restu, bahkan aku nggak membutuhkannya, ucap Michelle. Baiklah, apa yang kau inginkan? Tanya Andre. Saya ingin setengah dari saham Rehan mengaji gak milikku, ucap Michelle. What? Mana mungkin, kamu jangan gila, itu terlalu besar, ujar Rina. Baiklah, kalau kamu bisa membuat Rehan jatuh cinta lagi sama kamu, saya pastikan kalau dia dengan sukarela memberikan setengah saham miliknya untukmu. Tapi kalau kamu tidak berhasil, jangan harap akan mendapatkan sepersen pun dari kami ataupun Rehan, ujar Andre. Pah, gak bisa gitu dong, itu terlalu gede, kita yang orang tuanya saja gak mendapatkan apapun, ujar Rina. Biarkan saja mah, aku lebih memilih punya keturunan dari seorang model yang sepadan dengan kita daripada mendapatkan cucu dari wanita miskin seperti dia, ujar Andre. Baiklah, aku pastikan akan membuat putra kalian bertekuk lutut di kakiku. Dan aku pastikan Rehan akan menjadi milikku selamanya, ujar Michelle dengan senyum sinis. Michelle meninggalkan kedua orang tua Rehan yang masih berdebat karena permintaannya yang disetujui oleh ayah Rehan. Michelle menjauh dari acara itu dan menelpon seseorang. Sedangkan di atas panggung, setelah mempersilahkan para tamunya untuk menikmati hidangan yang ada, mereka turun dengan bergandengan tangan. Mas, apa para OB yang bekerja di kantormu diundang? Tanya Anissa. Semua karyawan yang bekerja di perusahaan kita diundang semua. Kenapa? Tanya Rehan. Aku kok nggak lihat Mbak Atika ya? Apa dia nggak datang? Tanya Anissa. Siapa itu? Rehan balik bertanya. Teman aku mas, teman sesama OB pas kerja di kantormu, jawab Anissa. Oh gitu, ucap Rehan singkat. Mas, aku mau cari temanku ya, sekalian ngambil minuman, pinta Anissa. Hati-hati ya sayang, aku gabung sama rekan bisnisku, ujar Rehan yang hanya diangkuki oleh Anissa. Anissa berjalan mencari Atika namun tidak berhasil menemukannya. Saat dia sedang mengambil minuman, Sinta datang menghampirinya. Mentang-mentang udah jadi istri orang kaya sampai lupa kalau dirinya orang miskin, ucap Sinta sinis. Memangnya kenapa Anda tidak terima dengan kenyataan ini? Kenyataan bahwa saya lebih kaya darimu, ujar Anissa. Kamu jangan senang dulu, apa kamu gak lihat wanita yang menghampiri suamimu itu? Sepertinya dia jauh lebih menggoda daripada kamu, ujar Sinta. Anissa mengalihkan pandangannya ke arah Rehan dan benar saja wanita yang mengaku kekasih suaminya berjalan menghampiri Rehan. Terlihat wanita itu memberikan gelas berisi minuman pada Rehan dan yang lebih membuat Anissa tidak habis pikir adalah suaminya menerima minuman itu. Bagaimana? Sepertinya Pak Rehan lebih tergoda pada wanita itu. Aku yakin sebentar lagi kamu akan dibuang oleh suamimu sendiri, ujar Sinta. Sinta menatap sinis Anissa yang terlihat sangat kesal sekali. Sepertinya kebahagiaanmu hanya sementara, setelah itu kamu akan kembali menjadi orang miskin. Sinta terus memprovokasi agar Anissa
tersulut emosinya. Anissa terus memperhatikan interaksi antara suami dan wanita itu. Sayangnya Anissa tidak bisa mendengar percakapan mereka karena jarak dari tempatnya berdiri sangat jauh. "Terima kasih Ray sudah menerima minuman yang aku bawa," ucap Michelle. "Sebaiknya kamu pergi dari sini," tita Rehan. "Kamu nggak bisa mengusir aku dari sini, Ray. Aku juga tamu di sini," ucap Michelle. "Saya tidak pernah mengundang kamu dalam acara saya," ujar Rehan. "Oh ya, kamu lupa dulu kamu pernah bilang kalau aku bebas datang ke tempatmu kapanpun yang aku mau," ujar Michelle. "Itu berlaku saat kamu menjadi kekasihku," ujar Rehan. "Sekarang aku juga masih berstatus sebagai kekasihmu. Selama ini nggak ada kata putus di antara kita," ujar Michelle. "Kamu lupa, kamu lebih memilih Leo daripada aku, dan sejak itu hubungan kita sudah berakhir," ujar Rehan tegas. "Aku akui saat itu aku terlalu bodoh sehingga aku lebih memilih sepupumu sendiri daripada kamu. Tapi sekarang aku kembali untuk memperbaiki hubungan kita," ujar Michelle. "Maaf, saya sudah mempunyai istri," tolak Rehan. "Apa tidak ada kesempatan sedikit pun untukku? Aku masih mencintaimu," tanya Michelle. "Tidak ada," jawab Rehan singkat. "Baiklah, kalau memang kamu nggak mau memperbaiki hubungan kita, tapi aku minta satu hal untuk yang terakhir kalinya. Tolong kabulkan permintaanku," ujar Michelle. "Apa?" tanya Rehan. "Temani aku menghabiskan minumanku malam ini," pinta Michelle. "Baiklah, aku akan memanggil istriku terlebih dahulu," ujar Rehan. "Jangan, aku hanya ingin minum berdua bersamamu untuk terakhir kalinya," ujar Michelle sembari memegang lengan Rehan. Rehan menghela napas berat. Dia ingin menolak, namun melihat permohonan Michelle, dia tidak kuasa untuk menolaknya. "Kalau begitu di sini saja," ujar Rehan. "Kamu kan tahu aku nggak bisa minum di tempat ramai seperti ini," ujar Michelle. "Baiklah, di mana?" tanya Rehan. "Ayo ikut denganku." Michelle menarik tangan Rehan menjauh dari keramaian. Rehan dan Michelle pergi menjauh dari keramaian itu. Anissa yang melihatnya ingin segera mengejarnya, namun tangannya ditahan oleh Sinta. "Mau kemana?" tanya Sinta. "Lepasin tangan saya," bentak Anissa. "Jangan ganggu mereka berdua, biarkan mereka saling menumpahkan kerinduannya, karena yang aku dengar mereka udah lama gak ketemu," ujar Sinta. "Apa maksudmu?" tanya Anissa. "Bukan maksud apa-apa, biasanya orang yang lama gak ketemu apalagi pernah menjalin hubungan akan melakukan sesuatu untuk menumpahkan kerinduan mereka. Aku yakin kamu pasti paham apa yang aku katakan," ujar Sinta. "Cukup dengar, suamiku tidak akan melakukan hal-hal aneh seperti yang Anda katakan. Dan suamiku tidak akan meninggalkanku hanya karena wanita seperti dia," bentak Anissa. "Ada apa ini? Jangan buat keributan di acara putraku," ujar Rina yang datang saat mendengar teriakan Anissa. "Ibu orang tuanya Pak Rehan?" tanya Sinta. "Ya, kamu siapa?" tanya Rina. "Kenalkan Bu, saya Sinta, salah satu karyawan dari perusahaan Pak Rehan." Sinta memperkenalkan diri. "Oh, karyawan. Kalau sekedar karyawan, kenapa kamu membuat keributan di sini?" tanya Rina. "Saya tidak berniat untuk membuat keributan, Bu. Saya hanya sedang mengingatkan wanita ini agar tidak mengganggu Pak Rehan dan Michelle," ujar Sinta. "Kamu kenal Michelle?" tanya Rina. "Michelle adalah model internasional, mana mungkin saya tidak mengenalnya, Bu," jawab Sinta. "Sepertinya Michelle lebih cocok menjadi pasangan Pak Rehan daripada wanita ini," ujar Sinta lagi. "Ya, kamu benar, Michelle lebih pantas menjadi menantu saya daripada dia," ujar Rina sembari melirik ke arah Nisa. "Ibu mertua yang terhormat, sepertinya ibu sudah salah menilai orang. Apa yang terlihat baik di mata ibu belum tentu baik di mata Mas Rehan. Dan apa yang terlihat baik di depan belum tentu dari belakang. Ibu jangan sampai salah mendukung orang, karena itu akan menyusahkan ibu sendiri," ucap Anissa dengan tegas tapi santai. "Saya permisi, pamit," Anissa sembari memasang senyum manisnya. Dia meninggalkan ibu mertua dan Sinta yang masih tertegun dengan ucapannya. Mereka tidak mengira bahwa Anissa bisa berucap seperti itu dengan santainya. Mereka berpikir bahwa Anissa akan marah dan memohon pada Rina, namun nyatanya dia berucap dengan elegan. Nah, segitu dulu ya bab 83-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Kayaknya yang direncanakan Michelle benar-benar membuat Rehan mabuk kepayang kayaknya. Oke, pokoknya makasih banyak ya yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.